Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ogan Komering Ilir akan melaksanakan praktik coaching hari ini untuk melakukan supervisi akademik bersama saya Alwin Carnegie yang akan berperan sebagai observer. Kemudian ada Ibu Romiana yang akan berperan sebagai coach, dan yang selanjutnya ada Bapak Haris Arsyadi yang akan berperan sebagai coach. Ya. Bapak Ibu guru hebat selamat menyaksikan kegiatan coaching supervisi akademik antara Ibu Romiana beserta Bapak Haris Arsyadi. Berikut sinopsisnya. Bapak Haris Arsyadi selaku guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Pangkalan Lambang bercerita jika salah satu muridnya merasa minder dalam kegiatan belajar bahasa Inggris yang beliau ajarkan di kelas. Pak Haris Arsyadi ingin murid tersebut ikut bergabung di dalam kegiatan ekstrakurikuler English Club yang beliau pimpin, dengan harapan agar anak tersebut bisa meminimalisir rasa minder dan ketidakpahaman atas materi yang beliau ajarkan, sehingga siswa tersebut tidak hanya dapat belajar bahasa Inggris di kelas, tetapi juga ikut kegiatan ekskul English Club di luar jam sekolah. Jadi, beliau meminta bantuan coaching Ibu Romiana dengan harapan dapat membantu beliau dalam menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Baik, sebelum kegiatan proses coaching ini kita akan mulai, saya akan berbincang-bincang dulu dengan coach kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Romiana. Apa kabarnya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak. Santai saja ya, Bu. Gimana kabarnya Pak Alwin? Alhamdulillah, baik Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya Pak, sama-sama. Baik, Bu. Bu, pada pelaksanaan coaching yang akan Ibu jalani nanti, apa Ya, sih Pak? Bu persiapan yang sudah Ibu miliki saat ini, Bu? Oke, terima kasih Pak Alwin. Jadi untuk persiapan kegiatan coaching ini tentunya saya akan menggunakan alur cerita ya Pak ya. Serta saya juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching tersebut. Baiklah Ibu Romiana, namun Ibu jangan lupa ya, agar Ibu menggunakan 3 kompetensi inti dalam pelaksanaan coaching yang nanti akan Ibu lakukan. Seperti present, kehadiran yang penuh, dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu Ibu harus lakukan ya. Iya, baik Pak. Alhamdulillah sudah saya persiapkan Pak ini. Nah, terima kasih Bu. Baik, kepada Ibu Romiana dan Bapak Haris Arsyadi, saya rasa sudah cukup dan saya persilakan. Assalamualaikum Bu Rom. Waalaikumsalam Pak Haris. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Oh ya Pak, hari ini kita akan ngobrol, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama ya Pak ya. Apa Pak Haris tidak apa-apa? Oh, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Dengan senang hati Bu. Saya senang sekali Ibu bisa meluangkan waktu untuk saya ini Bu. Iya, makanya itu Pak Haris akhir-akhir ini saya lihat Bapak terlihat murung dan kurang bersemangat. Kira-kira ada apa ya Pak ya? Iya Bu Rom. Saya ini memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu sudah bersedia membantu saya ini Bu. Iya Pak. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Pak Haris? Gini Bu Rom. Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Oke, terus apa lagi Pak Haris? Iya, saya juga masih bingung nih Bu. Saya sudah mencoba untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang menyenangkan, tapi kayaknya tidak optimal Bu. Saya ingin tahu penyebabnya kira-kira apa ya Bu ya? Oke, coba ceritakan Pak. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Saya merasa Bu kalau murid saya itu minder dan tidak nyaman pada pelajaran bahasa Inggris yang saya ajarkan. Nah, mengapa itu Pak Haris?
Apa yang kira-kira membuat murid Pak Haris tersebut merasa tidak nyaman, Pak? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya perhatikan murid saya tersebut kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman, Bu, dalam belajar itu, Bu. Oke, kurang fokus dan tidak nyaman dalam belajar. Iya, Bu Rom. Coba Pak Haris ceritakan lebih lagi perasaan yang Pak Haris alami sekarang. Kenapa Pak Haris berpikirnya seperti itu? Iya, Bu. Soalnya kalau anak di dalam kelas, anak tersebut, Bu, kayak kurang apa ya, kurang fokus dan nampak tidak nyaman itu, Bu, dan malah nampak minder. Saya selalu menekankan anak itu untuk ikut atau bergabung English Club yang saya laksanakan setelah kegiatan pembelajaran di sekolah selesai. Karena saya merasa, Bu, anak itu dengan bergabung English Club sangat penting untuk memahami atau pemahaman dalam keterampilan bahasa Inggrisnya. Tetapi, Bu, siswa ini tidak bisa ikut sehingga apa ya, minder dan lambat dalam memahami materi. Oke, lalu bagaimana menurut Pak Haris? Eh, saya itu, Bu, berkeyakinan bahwa kalau anak itu ikut English Club itu merupakan hal yang sangat penting sekali itu, Bu. Terus gimana selanjutnya Pak Haris itu? Iya, Bu. Jadi masalahnya itu anak ini tidak bisa menghandle waktu, Bu. Karena anak ini juga punya kegiatan lain, yaitu latihan badminton itu, Bu. Oke, jadi menurut Pak Haris pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa ya Pak ya? Jadi menurut saya, Bu, saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar anak tersebut bisa ikut ekskul serta bisa memperbaiki pembelajaran bahasa Inggrisnya itu aja, Bu. Oke, kalau seperti itu apa yang menjadi hambatan Pak Haris dalam menyelesaikan hal tersebut Pak? Kebetulan sekali kegiatan ekskul yang saya ajarkan itu atau yang saya laksanakan itu, Bu, dilaksanakan di sore hari, Bu, setelah pulang dari sekolah. Sedangkan waktu sore, murid saya ini harus latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba. Dan orang tuanya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis itu, Bu. Karena mereka berpikir juga bahwa bulu tangkis itu juga penting. Oke, lalu bagaimana pendapat Pak Haris? Apakah prioritas utamanya dalam hal ini? Apakah les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis Pak? Tentu saja, Bu, kedua-duanya sangat penting, Bu. Tapi masalahnya siswa ini belum bisa membagi waktu di saat jam berbenturan seperti ini, Bu. Oh, jadi berbenturan waktu. Kalau seperti itu, bagaimana Pak Haris mengatasi masalah tersebut Pak? Iya, Bu. Jadi saya, Bu, akan tanyakan kepada murid tersebut serta mencoba membicarakan dengan orang tuanya, Bu. Nah, artinya saya akan mencoba untuk melakukan home visit, Bu, ke rumah murid tersebut atau orang tuanya. Kalau bisa saya bisa membagikan link video atau catatan materi sehingga anak tersebut belajar secara daring atau di rumah, Bu. Saya akan meminta buatkan jadwal ekskul di hari yang tidak bertabrakan dengan kegiatan latihan bulu tangkisnya itu, Bu. Baik Pak. Apa Pak Haris yakin bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis tersebut? Eh, Kayaknya bisa, Bu. Kayaknya bisa. Saya bisa pakai aplikasi WhatsApp untuk anak tersebut belajar, Bu. Oke, itu bagus Pak ya. Jadi selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Pak Haris lakukan setelah membicarakan semua ini dengan orang tuanya Pak? Iya, Bu. Jadi saya akan segera menemui murid dan orang tuanya itu atau melaksanakan home visit untuk membicarakan masalah tersebut dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti ekskul ini, Bu, cara daring dan luring yang anak tersebut bisa ikuti seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali itu Pak Haris. Memang harus seperti itu Pak ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi. Kemudian situasi yang Pak Haris hadapi memang cukup sulit ya Pak. Iya, Bu. Karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika Pak Haris mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalah Pak Haris dengan murid dan orang tua tersebut, maka saya yakin murid dan orang tua tersebut akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk dipelajari secara daring dan membuat jadwal di hari lain yang tidak berbenturan jadwal Pak ya, dengan kegiatan latihan bulu tangkisnya. Malah mungkin anak tersebut bisa ikut kegiatan ekskul tersebut. Iya, Bu. Amin. Terima kasih atas bimbingannya, Bu ya.
Sekarang saya mulai mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini, Bu. Iya Pak Haris, sama-sama Pak. Pak Haris pasti bisa, semangat ya Pak ya. Ya, semangat Bu, semangat. Sekali lagi terima kasih banyak atas bantuannya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita telah menyaksikan kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Romiana beserta Pak Haris. Percakapan di dalam coaching ini sudah terarah dengan alur tirta yang mengikuti proses coaching. Sebagaimana alur tirta dalam percakapan tersebut, adanya tahapan awal di mana kedua di antara coach dan coachee ada menyepakati suatu tujuan yang berlangsung. Kemudian adanya identifikasi, yaitu penggalian atau pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, menghubungkan dengan fakta-fakta pada setiap sisinya. Kemudian selanjutnya adanya rencana yang berjalan dengan mengembangkan ide dan alternatif solusi yang dibuat, serta adanya tanggung jawab yang membuat komitmen dan hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Maka dengan demikian, mengikuti setiap prinsip coaching, terlihat ada kemitraan antara coach dan coachee, terlihat proses kreatifnya, konstruktifnya, terencana data, informasi berkesinambungan dengan memaksimalkan kompetensi baik sekali. Sebagai coach, Ibu Romiana sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot. Tampak kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dengan rasa. Mendengarkan sesama informasi disampaikan coach, memberikan apresiasi, adanya konfirmasi rangkuman sesuai dengan potongan-potongan informasi. Dengan percakapan tanpa adanya kata-kata kalimat yang menjudgment ya pada si coachee. Oke ya Bu. Dan selanjutnya kepada Bapak Haris sebagai coachee telah menemukan solusi dari permasalahannya dengan melakukan coaching ini dengan penuh kesadaran dan adanya nilai-nilai kebajikan. Dengan menjadi pendengar yang aktif, dengan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak dan menemukan gagasan belajar secara daring tanpa meninggalkan kegiatan yang menyenangkan dalam hobi berolahraga bulu tangkis. Dan di sini dapat kita lihat bahwa antara coach dan coachee sangat bervariatif dalam membuat suatu percakapan yang menarik. Saya berharap bahwa apa yang telah disampaikan kegiatan hari ini dapat bertujuan kembali kepada pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara yang membuat anak merasa aman, nyaman, dan bahagia, serta memperoleh merdeka belajar sebagai tanda kesuksesan kita selaku pendidik. Dari kegiatan tutor coaching ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari saya, Alwin Carnegie, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sampai ketemu lagi. Semangat ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hari ini Bapak Ibu kami akan melaksanakan praktik coaching untuk melakukan supervisi akademik bersama saya Haris Harsyadi yang berperan sebagai observer. Kemudian ada Bapak Alwin Carnegie yang berperan sebagai coach, dan selanjutnya ada Ibu Romiana yang berperan sebagai coachee. Bapak Ibu guru hebat, berikut sinopsisnya. Bu Romiana merupakan salah satu guru ASN di TK Negeri Pembina Kayu Agung. Beliau dipercaya oleh kepala sekolah untuk berbagi tugas tambahan selain guru kelas. Hal inilah yang membuat Ibu Romiana merasa bingung dalam mengatur waktu. Beliau selain ibu rumah tangga, beliau juga merupakan salah satu peserta calon guru penggerak saat ini. Karena masalah inilah, beliau meminta bantuan Pak Alwin
untuk melakukan coaching terkait masalah yang beliau hadapi. Dengan harapan beliau dapat menemukan jalan untuk pemecahan masalah yang beliau hadapi. Baik, Bapak Ibu, sebelum kegiatan coaching ini akan dimulai, saya akan berbincang-bincang dulu dengan dengan coach kita hari ini. Di sini sudah hadir Pak Alwin Carnegie. Assalamualaikum Pak Alwin Carnegie, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Aris. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga Pak. Kita santai aja Pak ya. Pada pelaksanaan coaching ini yang akan kita jalani nanti, kira-kira apa sih persiapan yang sudah Bapak persiapkan ini Pak? Terima kasih Pak Aris. Jadi persiapan untuk kegiatan coaching ini Pak ya, tentunya saya akan menerapkan Alutirta, juga akan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam proses coaching tersebut Pak. Oke, bagus ya Pak. Tapi jangan lupa Pak Alwin ya, untuk menggunakan 3 kompetensi inti ya, seperti present ya, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot itu harus ada ya Pak ya, harus dilakukan ya Pak ya. Baik Pak, sudah saya persiapkan Pak. Alhamdulillah, baik. Berarti Pak Alwin dan Ibu Romniana saya pikir sudah bisa mulai ini, dan bisa saya persilakan untuk memulai kegiatan coachingnya. Assalamualaikum Pak Alwin, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Rom. Ibu Rom, apa kabarnya juga Bu? Alhamdulillah kabar baik juga Pak Alwin. Oh ya Pak, begini Pak. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan Pak terkait masalah yang saya hadapi. Oh ya Bu Rom, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan kita hari ini Bu? Ini Pak, pada kesempatan ini sebenarnya saya mau cerita sama Bapak tentang tugas saya sebagai guru, sebagai orang tua, dan juga sebagai peserta CGP Pak. Oke, kalau begitu Bu. Jadi yang menjadi permasalahan Ibu Rom sekarang ini apa ya Bu? Nah itu Pak, yang menjadi permasalahan saya saat ini Pak adalah dalam membagi waktu saya. Terus terang terkait banyaknya tugas yang harus saya kerjakan, saya jadi merasa capek dan kewalahan sendiri Pak dalam menyelesaikan tugas saya, sehingga terkadang ada tugas yang tidak bisa saya selesaikan tepat waktu Pak. Oke, kalau begitu ya Bu. Jadi yang menjadi inti permasalahan Ibu Rom dalam membagi waktu ya, itu kan Bu? Terkait banyaknya tugas dan tanggung jawab Ibu ya Bu. Bukan begitu kan Bu? Iya benar sekali Pak Alwin. Baik Bu. Jadi rencana Ibu Rom ke depannya agar Ibu bisa membagi waktu Ibu dengan baik, bagaimana Bu? Nah itu Pak Alwin ya. Sebenarnya saya sendiri juga bingung Pak Alwin. Tapi rencananya itu saya berusaha membagi waktu saya dengan cara menyelesaikan semua tugas di sekolah itu Pak, tanpa harus membawanya ke rumah. Kemudian untuk melaksanakan tugas di rumah, saya kerjakan itu setelah pulang dari sekolah Pak. Kemudian untuk tugas-tugas saya sebagai peserta CGP, saya kerjakan pada malam hari. Tapi terkadang Pak, mata ini kalau malam hari karena banyaknya aktivitas di siang hari, itu kalau sudah habis isya rasanya sudah tidak bisa diajak kompromi lagi Pak Alwin. Tapi saya akan berusaha untuk istirahat lebih awal Pak, kemudian setel alarm pada pukul jam 10. Nah di waktu inilah saya melanjutkan tugas saya sebagai peserta CGP Pak Alwin. Baik Bu. Jadi Bu Rom membagi waktu sesuai dengan waktu masing-masing, kan gitu kan Bu? Iya benar sekali Pak. Tugas sekolah dikerjakan waktu di sekolah, tugas rumah di waktu siang pada saat Ibu berada di rumah, dan tugas PGP Ibu menyiapkan waktu di malam hari sesuai dengan kesiapan kondisi Ibu. Begitu kan Bu? Iya benar sekali Pak Alwin. Baiklah Bu Rom. Nah,
Kalau begitu, apa sih rencana Ibu? Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Iya Pak Alwin, saya rasa ke depannya itu Pak, saya akan melakukan tugas saya tersebut dengan baik Pak ya, sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya dengan baik Pak. Baik Bu Rom, komitmen Ibu itu sangat luar biasa sekali Bu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa menjalankan tugas Ibu dengan baik, ya Bu ya. Baik Pak Alwin, terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama Bu Rom, sama-sama. Ya, kalau begitu Pak, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah dari kegiatan kucing kita hari ini, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak ya. Sama-sama Bu Rom. Kalau begitu Bu Rom, nanti saya akan tunggu cerita Ibu selanjutnya ya kan Bu? Iya Pak Alwin. Oke Pak Alwin, kalau begitu pertemuan kita siang hari ini sampai di sini dulu Pak ya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau ada salah ya Pak ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Rom. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, tadi kita telah menyaksikan kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Alwin beserta Ibu Romniana. Percakapan sudah dilaksanakan oleh Pak Alwin beserta Bu Rom dalam coaching ini terarah dengan alur tirta yang mengikuti proses coaching. Sebagaimana alur tirta dalam percakapan tersebut, adanya tahapan awal, di mana kedua pihak antara coach dan coachee ada menyepakati suatu tujuan yang telah berlangsung. Kemudian Bapak Ibu, di sini adanya identifikasi, yaitu penggalian atau pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, menghubungkan dengan fakta-fakta yang setiap isinya. Kemudian selanjutnya, adanya rencana yang berjalan dengan mengembangkan ide dan alternatif solusi yang dibuat, serta adanya tanggung jawab yang membuat komitmen dan hasil yang dicapai untuk selangkah selanjutnya. Maka dengan demikian, mengikuti proses coaching, terlihat adanya kemitraan antara coach dan coachee, terlihat proses yang kreatif, konstruktif, terencana data informasi yang berjalan secara berkesinambungan dengan memaksimalkan kompetensi secara baik sekali. Di sini saya lihat Pak Alwin sebagai coach sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot, tampak kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dengan rasa, mendengarkan sesama informasi yang disampaikan coachee, memberikan apresiasi yang baik, kemudian adanya konfirmasi rangkuman sesuai dengan potongan-potongan informasi, dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa adanya kalimat-kalimat yang menjudgment si coachee tersebut. Oke Bapak Ibu, selanjutnya di sini saya lihat Ibu Romliana sebagai coachee telah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, di mana permasalahan Ibu Rom dengan padatnya jadwal terselesaikan dengan adanya coaching yang dilakukan antara coach dan coachee tersebut. Dengan melakukan coaching ini dengan penuh kesadaran dan adanya nilai-nilai kebajikan, dengan menjadikan pendengar yang aktif, dengan meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rom Niana ini. Di sini dapat kita lihat bahwa antara coach dan coachee sangat bervariatif dan membuat suatu percakapan yang menarik Bapak Ibu. Saya berharap bahwa apa yang telah disampaikan kegiatan hari ini dapat bertujuan kembali kepada pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara yang membuat kegiatan kita bisa mencapai terselesaikan dengan baik, sehingga si coachee dengan bantuan si coach bisa menemukan kembali solusi yang terbaik dalam pemecahan masalahnya tersebut. Dan kegiatan coaching ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Haris Harsyadi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu guru hebat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, Bapak-Bapak guru yang hebat. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Akan melaksanakan praktik kucing hari ini untuk melakukan supervisi akademik bersama saya, Romniana, yang akan berperan sebagai observer. Kemudian ada Bapak Haris Harsyadi yang akan berperan sebagai coach. Dan yang selanjutnya ada Bapak Alwin Carnegie yang akan berperan sebagai kucing. Bapak Ibu guru hebat, selamat menyaksikan kegiatan kucing supervisi akademik antara Bapak Haris beserta Bapak Alwin. Berikut sinopsisnya. Pak Alwin Carnegie, salah satu guru SMK Negeri 2 Kayu Agung yang dipercaya dan mendapatkan amanah menjadi Kepala Bidang Sertifikasi di Lembaga Sertifikasi Profesi LSP SMK Negeri 2 Kayu Agung di tahun ini, serta melibatkan 4 anggota yang mendukung bidang sertifikasi dan ada 2 di antaranya yang pernah berpengalaman menjadi Ketua Asesor Bidang Kompetensi Teknik. Namun ketika berjalan seiring waktu, di ruangan itu paling sering hadir adalah Pak Alwin. Sudah hampir 1 bulan anggota jarang datang ke ruangan LSP. Berganti-ganti orang tidak pernah kumpul hadir bersama. Sehingga Pak Alwin merasa kebingungan dan banyak bertanya-tanya mengapa mereka tidak peduli dan tanggung jawab dari tugas yang telah diamanahkan oleh kepala sekolah. Atas kejadian itu, Pak Alwin mau bercerita kepada teman sejawat bernama Pak Haris dan membuat janji di sore hari pulang sekolah pukul 4. Pak Alwin meminta kucing Pak Haris yang harapannya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Baik, sebelum kegiatan kucing ini akan kita mulai, saya akan berbincang-bincang dulu dengan coach kita pada hari ini. Assalamualaikum Bapak Haris, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, Ibu. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sama Pak kabar baik juga. Alhamdulillah. Oke Pak Haris, santai aja ya Pak ya. Iya Ibu, iya Ibu. Pada pelaksanaan kucing yang akan dijalani nanti, apa sih persiapan yang sudah dimiliki saat ini Pak? Saya akan melakukan coaching Bu dengan mengikuti alur tirta Bu. Dan juga saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bervariatif seperti itu Bu. Oke, baiklah Bapak Haris. Namun jangan lupa Pak ya, agar menggunakan 3 komponen inti dalam pelaksanaan kucing yang akan Bapak lakukan nanti. Iya. Seperti kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan itu harus Bapak lakukan ya Pak ya. Iya, siap Ibu, insya Allah Ibu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, kepada Bapak Haris dan Bapak Alwin, saya rasa sudah dapat kita mulai dan saya persilahkan untuk melakukan dialog kucingnya. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Haris? Alhamdulillah baik Pak Alwin. Pak Alwin gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Saya perhatikan kayaknya Pak Alwin lagi galau ini Pak. Ada apa ya Pak ya? Iya Pak. Kalau baca Pak. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya. Gimana Pak? Harus menghubungi Bapak pada saat ini. Oh enggak apa-apa Pak. Saya justru senang loh Pak. Kayaknya sudah lama sekali kita tidak ngobrol, tidak berbincang-bincang dengan Pak Alwin seperti ini. Kira-kira apa sih yang mau kita bicarakan Pak? Begini Pak, saya kan guru yang cukup lama mengajar di sekolah SMK Negeri 2 Kayu Agung Pak. Ya iya. Kurang lebih 18 tahun saya mengajar di sekolah. Oh iya. Tiba-tiba tahun ini saya diberi kepercayaan sama kepala sekolah menjadi kepala bidang sertifikasi di lembaga sertifikasi kami di sekolah Pak. Dan di sana ada juga anggota lain yang kurang lebih sebanyak 4 orang Pak. Ada yang lebih senior dari saya, mereka memilih saya untuk menjadi kabid di lembaga sertifikasi profesi di SMK 2 Pak. Saya merasa tidak percaya diri Pak.
apalagi guru-guru tersebut bagus semua kompetensinya. Namun saya tetap berusaha bertanggung jawab dengan tugas saya, Pak. Ketika kegiatan 2 bulan ini berlangsung, teman-teman saya itu Pak jarang sekali ke ruangan. Jadi saya selalu berada di ruangan. Jadi ruangan itu sepi sekali, Pak. Oh, seperti itu Pak ya. Apa mungkin mereka bosan ya, Pak ya? Alasan mereka juga bermacam-macam. Jadi saya bingung gitu, Pak. Jadi menurut Pak Alwin, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita sore ini, Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang rekan sejawat saya hadir bersama saya di ruang. Oh iya. Ya setidak-tidaknya ada rasa tanggung jawab yang telah diamanahkan oleh Bapak Kepala Sekolah terhadap kami. Benar Pak. Dan juga Pak ya, kami ini tidak akan lama lagi akan menghadapi pelaksanaan uji kompetensi di sekolah kami, Pak. Jadi harapan saya untuk menyempatkan diri saja ke ruangan, ya saya rasa itu sudah menyenangkan buat saya, Pak. Benar Pak. Menurut Pak Alwin, hal apa saja ya yang kira-kira membuat rekan sejawatnya kurang peduli dan kurang bertanggung jawab, ya, Pak? Dengan yang tugas yang diamanatkan oleh kepala sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya itu, Pak? Karena jam mereka penuh dalam 5 hari tersebut, Pak, dan ketika ada jam kosong, mereka cepat pulang. Hal itu yang membuat mereka kurang berpartisipasi dalam kegiatan. Begitu, mereka Pak, ya? juga sering datang ke ruangan, mungkin karena ruangannya kecil atau minim, itu yang membuat mereka jarang Pak datang ke ruangan. Mereka juga memiliki tugas dan tanggung jawab lain sebagai wali kelas ataupun sebagai kaprok. Pernah juga rekan-rekan saya itu Pak ya, berbincang-bincang dengan teman-teman lain bahwa mereka itu merasa bosan. Oh, seperti itu, Pak. Jadi kira-kira Pak Alwin bagaimana cara mengajak mereka untuk peduli dan memperhatikan keadaan ruang LSP tersebut kira-kira, Pak? Ya menurut saya mereka itu menyadari pentingnya peduli terhadap keadaan ruang LSP, Pak. Karena mereka itu sudah lama di sekolah ini. Dan bukan hal yang baru lagi bagi mereka, Pak. Tentunya mereka harusnya lebih berinisiatif, produktif dari saya. Iya. Karena memiliki pengalaman yang lebih dari saya sebagai ketua, Pak. Benar. Saya ingin mereka itu konsisten, Pak, dengan apa yang telah ditugaskan oleh kepala sekolah. Jadi setidak-tidaknya ada inovasi baru yang ada di ruangan tersebut, Pak. Iya. Bagus sekali itu, Pak Alwin. Lalu menurut Pak Alwin, apalagi yang membuat rekan sejawat itu dapat menjalankan peran sebagai anggota yang berpengalaman seperti itu, Pak? Tentunya saya harus bersabar, Pak, dan berusaha melakukan pendekatan secara individu, dan saya berusaha nanti mengenal karakter mereka agar saya dapat mengenali solusi, Pak. Oh, lalu Pak, apa Pak Alwin telah mendiskusikan hal ini dengan kepala sekolah itu, Pak? Sudah, Pak. Respon kepala sekolah dia menanggapinya dengan baik, Pak. Bahkan memberikan motivasi kepada kami. Dan kepala sekolah juga pernah memanggil kami ke ruangan beliau, Pak. Saya diminta untuk berdiskusi sesama mereka untuk memecahkan solusi. Namun itu hanya berjalan 1 bulan, Pak. Kemudian mulai kembali seperti itu lagi, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, setelah diberikan solusi dan dilibatkan kepala sekolah, apa Pak Alwin pernah bertanya dengan teman salah satu LSP tersebut, Pak? Ada, Pak. Ada ya. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu teman kita, namanya Pak Sudiharto. Beliau bercerita bahwa dia suntuk dan bosan. Terus merasa panas kalau sudah banyak orang datang ke ruangan tersebut, Pak. Iya. Nggak nyaman berlama-lama, Pak. Dan pernah juga saling bercerita dengan alumni senior yang pernah menjadi ketua LSP di SMK Negeri 2 Kejagung sebelumnya, yang sudah bertanya kepada kepala sekolah, katanya nanti akan ditambah kipas angin, tapi ya masih begitu saja, Pak. Jadi dia bosan dan malas mau jadi ketua lagi. Oh gitu, Pak. Dari pembicaraan itu, hal yang demikian yang membuat mereka itu tidak terlalu peduli dan menyampaikan tanggung jawab. Bagaimana Pak Alwin menyikapi dari apa kira-kira yang akan Pak Alwin lakukan selanjutnya itu, Pak? Setelah saya memahami persoalan dari diri mereka,
saya akan melakukan sebuah kesepakatan bersama dengan membuat nilai kebajikan agar dapat mengontrol diri dengan penuh kesabaran dari diri sendiri, Pak. Kemudian saya dan sesama anggota akan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah, meningkatkan kebutuhan fasilitas yang baru dan jika memungkinkan membuat ruangan baru yang lebih luas agar tidak membosankan bagi kami, Pak. Iya. Nah, itu bagus sekali Pak Alwin. Saya yakin sekali bila Bapak melakukan seperti itu akan tercapai apa yang diharapkan itu, Pak. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Tentunya saya akan mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan membuat proposal kebutuhan internal maupun eksternal yang tujuannya agar membuat inovasi ruangan yang lebih besar dengan beberapa sekat antara ruang murid, ruang rapat, dan ruang penyimpanan dokumen-dokumen LSP, Pak. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan rencana yang telah dibuat ini segera terimplementasi ya, Pak. Apa komitmen Pak Alwin terhadap rencana ini, Pak? Tentunya saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana nilai kebajikan yang mungkin dengan adanya satu kegiatan yang dilakukan, mungkin kegiatan itu bisa rolling, tugas 2 pekan bergantian, kemudian mengajak kerjasama dengan siswa untuk piket harian. Selain itu saya akan mencoba membuat kemitraan dengan budaya positif, saling menghargai dan menciptakan komunikasi yang efektif, dan kami akan mengundang motivator agar kami lebih percaya diri dan meningkatkan motivasi kami, Pak, dalam mengembangkan diri kami serta rekan-rekan kami, Pak. Yang tentunya mungkin tujuannya agar meningkatkan kompetensi dengan fasilitas baru, dengan kepemimpinan dan manajemen diri yang lebih produktif, sehingga tanggung jawab akan senantiasa hadir secara ikhlas, Pak. Insya Allah, Pak. Mantap sekali Pak Alwin. Saya sangat setuju dan sangat mendukung sekali. Semoga lancar. Saya sudah tidak sabar ini menanti hasilnya. Boleh di-share ya nanti Pak Alwin ya? Baik, Pak. Pak Aris, terima kasih Pak Aris ya. Oke, sama-sama Pak Alwin. Dengan senang hati. Sukses selalu ya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita telah menyaksikan kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Haris beserta Bapak Alwin. Percakapan di dalam coaching ini sudah terarah dengan alur tirta yang mengikuti proses coaching. Sebagaimana alur tirta dalam percakapan tersebut, yaitu adanya tahapan awal di mana kedua pihak di antara coach dan coachee ada menyepakati suatu tujuan yang berlangsung. Kemudian adanya identifikasi, yaitu penggalian atau pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, menghubungkan dengan fakta-fakta pada setiap sisinya. Kemudian selanjutnya ada rencana yang berjalan dengan mengembangkan ide dan alternatif solusi yang dibuat, serta adanya tanggung jawab membuat komitmen dan hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Maka dengan demikian, suatu prinsip coaching terlihat ada kemitraan antara coach dan coachee, terlihat proses kreatifnya, konstruktif, terencana, dan informasi berkesinambungan dengan memaksimalkan kompetensi yang baik sekali. Sebagai coach, Pak Haris sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot, tampak kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Dengan rasa, mendengarkan sesama informasi disampaikan coachee, memberikan apresiasi, adanya konfirmasi rangkuman sesuai dengan potongan-potongan informasi. Dengan percakapan tanpa adanya kata-kata yang menjudgment kepada si coachee. Dan selanjutnya untuk Pak Alwin sebagai coachee telah menemukan solusi dari permasalahannya dengan melakukan coaching ini dengan penuh kesadaran dan adanya nilai-nilai kebajikan yang pendengar yang aktif, sehingga Bapak Alwin dapat melakukan suatu rencana aksi sehingga bisa melakukan dengan konsekuensi, yaitu dengan membuat proposal kebutuhan internal dan eksternal agar bisa membuat inovasi ruangan yang lebih besar. Kemudian Pak Alwin juga melakukan refleksi diri untuk bertanggung jawab dan peduli dalam menjalankan amanah yang diberikan. Dan di sini dapat kita lihat bahwa antara coach dan coachee sangat bervariatif dalam membangun suatu percakapan yang menarik. Saya berharap bahwa apa yang telah disampaikan pada kegiatan kita hari ini
dapat bertujuan kembali kepada pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara serta memperoleh merdeka belajar sebagai tanda kesuksesan kita sebagai pendidik dari kegiatan tutor kucing ini. Dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari saya, Ibu Omniana, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sampai ketemu lagi. Semangat untuk kita semua. Semangat Bu, semangat.